Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan membahas sedikit pengembangan silabus. Pengembangan silabus dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian silabus. Yang kedua, pengembangan silabus. Yang ketiga, prinsip pengembangan silabus. Dan yang terakhir, yang keempat, langkah-langkah pengembangan silabus. Jadi yang pertama yaitu pengertian silabus yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Mahdi. Pengertian silabus. Silabus merupakan pengertian dari kurikulum, sehingga perkembangan silabus perlu didasari kaidah-kaidah pengembangan kurikulum. Silabus sebagai pegangan atau pedoman bagi seorang guru dalam mengajar di sekolah. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu kita pertimbangkan pada prinsip-prinsip tersebut. Merupakan kaidah yang akan menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terdapat beberapa prinsip. Kemudian yang kedua, pengembangan silabus. Pengembangan silabus adalah perubahan yang lebih pada suatu kelompok mata pelajaran. Tema mencakup yang pertama standar kompetensi, yang kedua komponen kurikulum, yang ketiga materi pokok pembelajaran, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, yang kelima pendidikan karakter. Untuk itu, dalam penyusunan silabus disarankan melibatkan ahli bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran agar materi pembelajaran tersebut memiliki kualitas. Yang kedua, relevan. Relevan maksudnya bahwa cakupan atau kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan kajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, spiritual peserta didik. 3. Sistematis. Maksud dari sistematis ini adalah maksudnya komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Silabus pada dasarnya merupakan suatu sistem. Oleh karena itu, penyusunan harus dilakukan secara sistematis. Yang keempat, konsisten. Konsisten ini adalah silabus harus nampak hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang ketiga, prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan pada prinsip-prinsip tersebut. Merupakan kaidah-kaidah yang akan menjiwai pelaksanaan kurikulum. Tingkat satuan pendidikan terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus ini, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, gunting, aktual, kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, ilmiah. Maksud dari ilmiah ini adalah keseluruhan materi dalam kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus yang harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Mengingat silabus berisikan garis-garis besar isi materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa, maka materi atau isi pembelajaran yang akan dipelajari siswa dalam penyusunan. Yang kelima, memadai. Maksudnya bahwa cakupan indikator materi pokok pengembangan belajar dan sistem penilaian cakup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.
yang pada akhirnya mencapai standar kompetensi. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Maksudnya bahwa kecakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Maksudnya bahwa seluruh komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan turunan masyarakat. Menyeluruh, maksudnya bahwa komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Tujuan dari pengembangan silabus ini adalah untuk membantu guru dan tenaga pendidikan dalam menjabarkan secara lebih detail standar kompetensi menjadi rencana kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga dapat dinilai dengan standar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Tarudin. Kemudian yang keempat serta yang terakhir adalah langkah-langkah pengembangan silabus. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi. Dan yang terakhir, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan yang pertama kompetensi peserta didik, yang kedua relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga tingkat pengembangan fisik, kemudian yang keempat serta yang terakhir rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur: mencari yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.